Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat angler semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, insyaallah. Kali ini langsung dari workshop CK Fishing Lure. Saya coba buat konten video. Kali ini kita ulas masalah propeller kipas. Jadi untuk sesi ini mungkin saya tidak detail ke teknik pembuatan atau teknik cutting ya. Saya lebih ke review dari kipas yang digunakan di produk CK Fishing Lure. Jadi untuk umpan jenis later, slash bite atau bass frog, karena di cover merek saya tulis itu bass frog ya, memang familiar disebut slater. Saya menggunakan plat stainless. Jadi plat stainless. Untuk jenis bass bite itu saya menggunakan bahan plat aluminium. Jadi kenapa di bass bite berbahan plat aluminium, kenapa di jenis ini kita berbahan stainless? Tentu ada penyebabnya ya. Sementara saya memiliki kedua bahan tersebut, jadi makanya saya tidak pernah buat bass bite itu berbahan ini. Itu ada sebabnya. Oke, kita coba lihat dulu review penampakan. Ini adalah propeller. Saya ambil satu dulu. Propeller yang sudah di cutting. Jadi CK Fishing Lure memang propeller kita produksi sendiri, kita buat sendiri. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk propeller itu bermacam-macam. Ada orang yang bentuknya sama, fungsinya juga hanya untuk menimbulkan suara dan percikan di air hingga menarik perhatian dari ikan-ikan predator. Untuk masalah bentuk lebih kurang seperti ini ya. Ya, bentuk mungkin mirip-mirip semua seperti lure. Cuman di sini di bawah sini. Nah, di sini itu produk kita, saya selalu membuatnya itu letter U. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu letter U. Jadi bukan letter V. Maksud saya letter V itu seperti gunting. Nih, gunting ini kan letter V. Nah, gunting ini letter V. Ada juga sih yang seperti itu di sininya, itu di bawahnya itu. Nah, jadi produk ini di bawahnya itu letter U. Sebelum lubang ini letter U dulu, baru lubang letter U lagi. Itu ada maksud dan tujuan. Jadi kalau tidak dibuat seperti letter U, kita buat letter V, itu akibatnya nanti seperti ini ya. Saya contohkan, ini letter V. Terus ini senar. Ini ada kalanya saat kita mancing itu memang senar nyelip di bawah sini. Jadi nyelip di sininya. Nih. Nah, di sininya. Ada kalanya mungkin sobat angler udah pernah merasakan semua, kadang kita melempar terus jatuh umpan itu tidak tepat di posisi yang diinginkan, malah jatuhnya di ranting atau apa, di semak, kita tarik-tarik, nah kadang terlilit senar kita di situ. Nah, apa yang terjadi apabila ini letter V? Sobat bisa bayangkan itu apabila PE sering masuk ke sini, tanpa kita ada sadari nanti ini senar PE itu akan rapuh sendiri, dan tanpa kita sadari saat kita ngelempar tiba-tiba umpannya terbang sendiri. Jadi banyak kasus seperti itu. Ada yang mungkin membilangkan benangnya lapuk atau gimana,
tapi mungkin coba dicek dulu bagian ini, mungkin masalahnya di situ. Kalau peranan kipas ini memang sangat penting di jenis umpan slater, karena dia sangat menggoda ya bagi predator, tapi sangat berbahaya sekali. Dimana berbahayanya, oke, kita ulas di finishing. Jadi ini berbahan plat stainless. Ini mungkin sobat kalau mungkin belum memiliki jenis umpan seperti ini, coba sobat gunting kaleng susu atau kaleng sarden, itu rasakan di pinggirnya nih, pasti setelah kita gunting di cutting itu pasti akan tajam. Jadi untuk supaya dia bisa dipakai, kita harus finishing dulu nih bareng, supaya semua sudut keliling ini, semua sudut di sini sudah mati, tidak tajam. Jadi mungkin dalam bentuk gambar semua sama bentuknya sama, karena di gambarnya kan nggak bisa dirasakan barang. Nah, apabila dipegang gini, itu baru akan terasa. Jadi kalau dia tidak dibersihkan itu pasti tajam. Tapi kalau sudah dibersihkan ininya, dimatikan sudutnya, itu tidak tajam. Kita bisa gini kan. Nah, saya bukan pemain akrobat ya, sorry. Maksudnya itu untuk indikator tajam atau tidaknya plat ini. Jadi kalau emang tajam, biasanya kita gini kan, itu terasa sakit, semacam digores ya, sesuatu yang tajam gitu. Jadi dari finishing, memang pengerjaan finishing ini untuk saya sendiri lebih lama rasanya daripada saya mengcutting. Kalau cutting saya termasuk cepat untuk cutting, tapi finishing memang lama, karena memang harus semua sudut ini dimatikan. Jadi kita ingin produk ini memang betul-betul sempurna, pemakaiannya juga lama, terus yang beli juga nggak kecewa dengan hasilnya, ya rasanya sepadan lah ya. Oke, masalah finishing mungkin sobat bisa juga lihat di video-video sebelumnya, saya mengulas soal plat stainless ini. Jadi ini memang sangat berperan penting untuk jenis-jenis umpan slater, slash bite, bass bite. Jadi kipas ini berperan penting, tapi dengan berbahan plat stainless sangat berbahaya kalau tidak dibersihkan ya. Apalagi di sini dibuat letter V, itu sangat berbahaya. Memang sih dalam proses cutting, memang letter U ini lebih banyak orang kesulitan mau mengguntingnya seperti itu, karena kalau letter V kan gampang, kita kita gunting arah sini terus dibalas di sini, ya udah dia terjadilah bentuk V tadi. Tapi kalau dibuat U-nya itu memang agak lebih susah, apalagi dengan manual ya, gunting manual, bukan pakai mesin. Saya sendiri belum punya mesin untuk cutting laser ya, syukur-syukur nanti kalau produksinya udah besar punya cutting laser, karena harga cutting laser wow mengerikan sekali. Paling murah saya tanya itu sekitar 40 jutaan. Jadi kalau manual ya memang harus dibersihkan dulu. Membersihkan ini lebih lama sobat daripada saya mengguntingnya. Oke, lanjut ke nanti setelah dibersihkan, tentunya ini kan nanti akan ditekuk ya, ditekuk nanti ini kan dibuat parit di tengahnya sini, dibuat parit berbalas, sini cekung, sini cebong, jadi supaya kawat itu masuk tidak mengganggu asnya ini. Jadi masalah suara yang ditimbulkan itu dari cara kita menekuk itu pun ternyata bermacam-macam suara yang ditimbulkan. Ada orang yang menekuk ini, ditekuk cuma dipatahin seperti ini,
dipatahkan, dia artinya dipatahkan, dia akan bersudut seperti itu, dan sebelah sini dipatahkan juga seperti itu. Namun saya tidak pernah membuat seperti itu karena memang hasilnya beda. Ini saya kasih gambaran, ini ada yang kecil udah jadi, ini yang 3 cm. Jadi untuk menekuknya mungkin dari samping gini nampak ya, saya memang sengaja membuat lengkungan itu. Jadi yang sudut di sini tidak saya patahkan. Ya bisa, kalau cara paling gampang ya tinggal kita jepit pakai tang terus bengkok kan gitu, dia patah. Paling gampang seperti itu. Tapi aksennya di air atau efeknya di air itu saat dia memutar air, mengambil air kembali saat dia naik berputar seperti itu berbeda ya, yang antara ditekuk patah tadi dengan dibuat seperti ini. Nah sobat bisa lihat itu kan, itu melengkung seperti ini. Saya patahkan gini, jadi memang melengkung. Itu berbeda, makanya saya dari dulu buatnya seperti ini untuk menampilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya untuk jenis toman, jenis slater toman itu kan ada yang kipasnya 2. Untuk slater toman kipasnya 2. Nah satu lagi yang seperti ini nih, saya udah ada yang ini yang udah di finishing tapi belum ditekuk. Nah ini seperti ini yang atas, ini yang bawah. Jadi yang atas ini akan mengeluarkan percikan dan getaran-getaran, sementara yang di bawah ini suaranya lebih gahar. Jadi untuk slater CK jenis toman itu yang paling ribut adalah jenis yang berkipas double seperti ini. Kalau sobat menemukannya di toko-toko pancing atau yang pernah mungkin belanja dengan saya. Terus suara yang ditimbulkan itu dari mana? Itu adalah dari bentuk desain kipas dan cara menekuknya tadi. Jadi memang untuk jenis kipas double itu bawaan asli yang saya buat dari dulu itu tidak pernah beradu. Jadi antara atas dengan bawah itu tidak pernah saya adu. Tetap dia akan merenggang itu lebih kurang ada jarak sekitar 3 atau 4 mili. Jadi tidak beradu ya. Jadi antara putaran atas dengan putaran bawah mereka tidak akan saling ganggu. Tapi suara yang kombinasi yang dihasilkan dari yang atas dan bawah itu sangat berisik. Itu tergantung dari teknik menekuk tadi dan bentuk dari kipas itu sendiri. Jadi di situ letak itunya. Jadi mungkin kalau dilihat ya semua mungkin tidak sama ya. Kalau kita coba slater ini suaranya seperti ini, slater ini suara seperti ini seperti ini. Jadi disitulah letak perbedaan cara bentuk membuat kipas dan cara menekuknya. Ini yang bentuk yang udah jadi ya. Jadi ini yang 3 cm. Untuk kelas toman saya pakai yang 5 cm. Ini 5 cm untuk kelas toman. Jadi mungkin itu saja dulu sobat. Kalau ada sobat yang mungkin punya pendapat lain, ide atau saran, silakan tulis di komen di bawah. Oke, see you. Tunggukan saja mungkin konten-konten lain yang kalau ada waktu akan saya buat mengulas seputar lures atau umpan-umpan main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.